Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitra Novita Sarian PM210320100006, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Pengiriman dengan Metode Uncolony Optimization di PT Sinergenta Logistik Surabaya. Adapun latar belakang pada penelitian ini, jadi PT Sinergenta Logistik Surabaya ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan dan distribusi. Terdapat dua jenis customer yang dilayani oleh perusahaan, yaitu customer reguler dan customer non-reguler. Untuk customer reguler sendiri, produk yang dikirim mencakup VR motor tiga roda, sepeda listrik, pupuk, sabun, dan mesin pertanian. Layanan unggulan dari PT Sinergenta Logistik Surabaya adalah pengiriman VR motor tiga roda menggunakan 6 unit truk double deck yang diambil langsung dari pabrik dan dikirimkan langsung ke tujuan akhir yaitu dealer. Nah, PT Sinergenta Logistik Surabaya ini menghadapi permasalahan dalam proses distribusi VR motor tiga roda, yaitu belum menentukan rute pengiriman yang efisien di tengah frekuensi pengiriman yang terus meningkat atau bisa disebut dengan vehicle routing problem. Setiap truk double deck sebenarnya mampu mengangkut hingga 5 unit, namun berdasarkan data menunjukkan bahwa dalam praktiknya pengiriman seringkali tidak dimaksimalkan hingga kapasitas penuh. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian mengenai optimalisasi pengiriman dengan metode Uncolony Optimization di PT Sinergenta Logistik Surabaya. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana mengoptimalisasikan pengiriman VR motor tiga roda di PT Sinergenta Logistik Surabaya sehingga dapat meminimalkan total jarak pengiriman. Untuk batasan masalah, yang pertama, penelitian dilakukan pada beberapa wilayah distribusi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Semarang, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes, Purworejo, Cilacap, dan juga Surakarta. Kemudian yang kedua, jenis armada yang digunakan dalam distribusi produk VR motor tiga roda adalah truk double deck sebanyak 6 unit. Lalu yang ketiga, data permintaan produk yang digunakan pada penelitian ini adalah rata-rata permintaan bulan Januari hingga Maret tahun 2025. Lalu yang terakhir, hasil penelitian hanya sebatas rekomendasi atau usulan perbaikan kepada perusahaan. Untuk asumsi-asumsi pada penelitian ini, yang pertama, semua data yang diperoleh dari PT Sinergenta Logistik Surabaya adalah valid, relevan, dan representatif terhadap kondisi aktual proses pengiriman perusahaan. Kemudian yang kedua, seluruh jalan atau rute yang dilalui dianggap dalam keadaan normal pada penelitian ini. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu mengoptimalkan pengiriman VR motor tiga roda di PT Sinergenta Logistik Surabaya, sehingga dapat meminimalkan total jarak pengiriman. Untuk lokasi penelitiannya, yaitu di PT Sinergenta Logistik Surabaya, yang berlokasi di Jalan Ikan Dorang nomor 1 Perak Barat, Kecamatan Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Untuk waktu penelitiannya, yaitu pada bulan Februari 2025, sampai dengan data yang diperlukan telah terpenuhi. Untuk variabel penelitiannya yaitu variabel terikat merupakan rute pengiriman yang minimal pada produk VR motor tiga roda. Sedangkan untuk variabel bebas, yang pertama adalah lokasi dealer, yang kedua jarak antar dealer, yang ketiga permintaan dealer, dan yang keempat adalah jarak rute awal perusahaan. Kemudian untuk langkah-langkah pemecahan masalah di sini yang pertama adalah mulai, kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan dan studi literatur, lalu dilakukan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian dilakukan identifikasi variabel, lalu dilakukan pengumpulan data yang terdiri dari data lokasi dealer, data jarak antar dealer, data permintaan dealer, dan juga jarak rute awal distribusi perusahaan. Kemudian dilakukan perhitungan nilai matrik jarak antar konsumen. Setelah itu, perhitungan total jarak rute distribusi awal atau JR awal, kemudian inisialisasi node atau tujuan distribusi, lalu dilakukan penerapan rumus distribusi untuk menentukan tujuan selanjutnya. Kemudian pembangkitan bilangan random untuk setiap rute, lalu update intensitas jejak armada. Nah, kemudian apabila armada tidak mengunjungi semua tujuan, maka kembali ke penerapan rumus distribusi untuk menentukan tujuan selanjutnya. Namun, jika armada sudah mengunjungi semua tujuan, maka dilanjutkan ke perhitungan rute optimal dan memperbarui intensitas jejak armada pada rute optimal. Nah, jika solusi belum ditemukan, maka kembali ke penerapan rumus distribusi untuk menentukan tujuan selanjutnya. Namun, jika solusi sudah ditemukan, maka dilanjutkan ke perhitungan total jarak rute distribusi usulan menggunakan metode Uncolony Optimization atau JR usulan. Setelah itu, apabila JR usulan kurang dari JR awal, maka dilanjutkan ke hasil dan pembahasan.
kemudian dilakukan kesimpulan dan saran, dan terakhir yaitu selesai. Kemudian untuk pengumpulan data di sini terdapat data lokasi dealer yang terdiri dari 9 dealer. Kemudian untuk data jarak antar dealer, di sini data jarak antar dealer didapatkan berdasarkan forum group discussion dengan pihak perusahaan dan juga eh, analisis dari Google Maps. Kemudian di sini data permintaan dealer untuk ke-8 dealernya. Kemudian di sini untuk jarak rute awal distribusi perusahaan, di mana untuk total jarak tempuh awalnya yaitu sebesar 1849,8 kilometer dengan permintaan rata-rata yaitu 23 unit per minggu. Kemudian untuk pengolahan datanya di sini yang pertama untuk rute distribusi awal perusahaan, di sini didapatkan tabel untuk rute distribusi awal perusahaan dengan total jarak awal yaitu sebesar 1849,8 kilometer. Lalu yang kedua yaitu rute distribusi usulan dengan metode uncolony optimization. Yang pertama adalah inisialisasi noda visibilitas dan feromon menggunakan rumus visibilitas sehingga didapatkan tabel visibilitas antar dealer. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan nilai feromon awal. Di sini untuk nilai feromon awal adalah satu untuk semua node dikarenakan supaya setiap titik memiliki peluang yang sama untuk dilalui oleh semut atau oleh armada. Kemudian yang kedua adalah pengisian tabulis. Di sini terdapat tabel visibilitas baru antar dealer. Kemudian di sini digunakan rumus probabilitas pemilihan jalur di mana didapatkan bilangan random yang dibangkitkan yaitu 0,7886 yang mana ini berada di bawah angka 0,84229 sehingga dilanjutkan ke node 9. Kemudian sama halnya dengan tadi, untuk dari node 9 dilanjutkan ke node 4, kemudian dari node 4 dilanjutkan ke node 3, lalu dari node 3 dilanjutkan ke node 5, lalu dari node 5 dilanjutkan ke node 2, dan dari node 2 dilanjutkan ke node 7, kemudian dari node 7 dilanjutkan ke node 8, dan yang terakhir adalah dari node 8 dilanjutkan ke node 1. Nah, di mana berdasarkan pengisian tabulis, didapatkan rute yaitu 194352768 dan kembali ke satu lagi dengan total jarak yaitu sebesar 698,7 kilometer. Untuk update jejaknya, di sini menggunakan rumus Q per LK sehingga didapatkan 0,00143, kemudian dimasukkan ke dalam rumus update jejak sehingga untuk update jejaknya adalah yang semula dari angka 1 menjadi 0,50143. Sehingga dapat dilihat pada tabel feromon baru di sini untuk semua node feromonnya diganti menjadi 0,50143. Kemudian dilakukan penyusunan rute kunjungan. Di sini penyusunan rute kunjungan menggunakan bantuan dari eh, website Google Colab, di mana untuk pemrograman ini didapatkan visualisasi rute pengiriman oleh Uncolony Optimization sebagai berikut dengan ringkasan rute pengirimannya dari PT Triangle Motorindo Semarang yaitu sebagai pabrik ke PT Kencana Laju Mandiri Semarang, kemudian lanjut ke CV Gedong Jembar Pekalongan, lalu CV Gedong Jembar Putra Pemalang, kemudian ke CV Gedong Jembar Brebes, lalu ke CV Gedong Jembar Putra Tegal, lalu ke CV Viara Anyar Motor Cilacap dan CV Subur Motor Purworejo, lalu CV Nova Motor Surakarta dan kembali ke PT Triangle Motorindo Semarang yaitu pabriknya. Di mana rute pengiriman ini didapatkan total jarak tempuh sebesar 698,7 kilometer dengan permintaan yaitu sebanyak 23 unit. Selanjutnya dilakukan perhitungan total jarak rute usulan di mana ini untuk rute 1
yaitu dari PT Triangle Motorindo Semarang atau pabrik ke PT Kencana Laju Mandiri Semarang dan kembali ke pabrik lagi dengan total jarak tempuh yaitu sebesar 39,4 kilometer dengan permintaan 4 unit. Kemudian untuk rute 2 yaitu didapatkan total jarak tempuh 180,4 kilometer dengan permintaan 2 unit. Lalu rute 3 total jarak tempuh sebesar 333,7 kilometer dengan permintaan 5 unit. Lalu total jarak tempuh yang rute 4 yaitu sebesar 304 kilometer dengan permintaan 4 unit. Lalu untuk rute 5 total jarak tempuh sebesar 348 kilometer dengan permintaan 4 unit. Dan rute 6 dengan total jarak tempuh sebesar 351 kilometer dengan permintaan yaitu sebesar 4 unit. Sehingga untuk perbandingan JR awal dengan JR usulan di sini dapat diketahui yang semula yaitu JR awal sebesar 1849,8 dan untuk rute usulan atau JR usulan sebesar 1556,5 kilometer. Sehingga untuk selisih jarak dari jarak tempuhnya untuk jarak rute awal dikurangi jarak rute usulan adalah sebesar 293,3 kilometer sehingga didapatkan persentase penghematan sebesar 15,86%. Kesimpulan dari penelitian ini, jadi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, total jarak rute awal sebesar 1849,8 kilometer dan total jarak rute usulan dengan metode Uncolony Optimization sebesar 1556,5 kilometer dengan penghematan jarak sebesar 293 kilometer atau 15,86%. Setelah disesuaikan dengan kapasitas angkut armada, maka diperoleh 6 rute usulan pengiriman, yaitu rute pertama sebesar 39,4 kilometer, rute kedua sebesar 190,4 kilometer, rute ketiga 333,7 kilometer, rute keempat 304 kilometer, rute kelima 348 kilometer, dan rute keenam sebesar 351 kilometer. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa metode colony optimization mampu menghasilkan total jarak rute distribusi yang efisien. Adapun saran pada penelitian ini yaitu perusahaan sebaiknya dapat menerapkan rute distribusi usulan yang dihasilkan melalui metode uncolony optimization karena terbukti mampu meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan jarak tempuh pengiriman VR motor tiga roda. Kemudian yang kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memperluas variabel optimasi tidak hanya berdasarkan jarak, tetapi juga mempertimbangkan biaya operasional, waktu pengiriman, tingkat pelayanan pelanggan, sehingga solusi yang dihasilkan lebih optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.